Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang ketiga. Kita akan membaca secara bergantian 1 Petrus pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal yang ketiga, saya akan baca mulai ayat yang ke-7, saudara ayat yang ke-8, bergantian seterusnya sampai ayat yang ke-12. Saya akan mulai ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur Kau sudah memimpin kami memasuki bulan terakhir dari tahun 2023 ini. Kami bersyukur untuk 11 bulan Tuhan sudah memimpin pada tahun ini, di dalam segala pelayanan, di dalam segala tantangan, di dalam segala pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami. Engkau memberkati, Kau memimpin, Kau mengajar, Kau membentuk kami, dan Kau boleh menyatakan kemuliaan-Mu. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Kami ingin menyerahkan untuk sisa daripada tahun ini, bulan yang terakhir ini, banyak gereja-gereja yang merayakan Natal. Tuhan yang berkati kami semua umat-Mu untuk boleh memakai kesempatan ini juga untuk membawa orang-orang kembali kepada Tuhan, mengajak orang-orang dalam ibadah-ibadah Natal, KKR Natal yang ada. Kami ingin berdoa menyerahkan untuk pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami semua dan berilah akan firman-Mu ke dalam hati kami, yang membentuk hati kami, pikiran kami, sehingga juga hidup kami boleh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap kami dan hamba-Mu yang memberitakan, yang begitu terbatas dan penuh kelemahan. Pakailah dia dengan urapan Roh-Mu yang kudus untuk memberitakan firman-Mu dengan penuh kuasa, sehingga firman-Mu boleh jatuh di dalam hati kami yang Tuhan sudah persiapkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita membaca tadi ayat yang ke-7 setelah kita minggu lalu atau 2 minggu lalu ya membahas kita Natal minggu lalu ya. Mulai tua, mulai lupa. Mulai banyak hal yang minggu lalu atau 2 minggu lalu kita bahas dari 1 Petrus 3 ini ya. Kita membahas 6 ayat yang pertama 1 Petrus pasal yang ketiga ya. Sebelumnya kita membahas 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 6 khususnya. Dan itu berbicara tentang istri-istri ya. Sudah masih ingat bagaimana istri diperintahkan untuk boleh bagaimana menghadapi dan berinteraksi, berelasi dengan suami-suami yang belum percaya, khususnya dalam konteks seperti itu ya. Dan hal yang pertama yang kemudian kita muncul di sini waktu kita membaca ayat yang ke-7, baru ayat yang ke-7 berbicara tentang suami-suami. Suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hal yang muncul
pertama adalah mungkin saudara berpikir, saya berpikir melihat bahwa mengapa hanya satu ayat ya bicara kepada suami-suami, sedangkan kepada istri-istri itu 6 ayat gitu. Sedangkan suami 1 ayat saja cukup gitu ya. Mengapa demikian, saudara? Ya. Ini bukan soal banyaknya ayat ya. Tetapi pertama tentu kita harus percaya inilah yang diinspirasikan Roh Kudus kepada Rasul Petrus yang menulis bagian ini ya. Dan inspirasi Roh Kudus itu juga berkaitan dengan tujuan daripada Petrus menulis akan suratnya ini ya. Dan kalau kita compare, bandingkan dengan bagaimana Paulus yang juga diinspirasikan oleh Roh Kudus menulis bagian tentang kaitan dengan suami dan istri, misalnya di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33, maka beda sekali. Kalau sudah membaca ayat-ayat itu, 3 ayat Paulus berbicara kepada istri-istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Kristus. Ya, dan tetapi kemudian bicara tentang kepada suami-suami 9 ayat kepada suami-suami. Hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya untuknya. Ya, dan seterusnya. Jadi beda Petrus dengan Paulus, tetapi karena memang tujuannya itu berbeda. Jadi penginspirasian Roh Kudus melalui para rasul, kita perlu mengerti konteksnya, mengerti tujuan daripada surat itu sehingga kita kemudian tidak salah mengerti apa yang ditulis di dalam bagian ini, ya. Paulus menulis kepada suami istri Kristen. Dia mengatakan inilah suami istri keluarga Kristen harusnya hidup. Inilah prinsip di dalam pernikahan, salah satu yang sering dipakai Efesus pasal yang kelima itu. Yang menggambarkan suami istri Kristen harusnya hidup mereka menggambarkan relasi antara Kristus dengan gerejanya, dengan jemaatnya. Ya, tetapi Petrus bukan berbicara di dalam konteks seperti itu. Petrus berbicara, kalau kita mengingat sebelumnya juga, konteksnya pasal yang kedua khususnya, Petrus berbicara, mulai pasal yang pertama sebenarnya, Petrus berbicara kepada orang-orang Kristen yang hidup di dalam dunia sebagai pendatang dan perantau. Saudara pernah mendengar berkali-kali kalimat ini. Ya. Dia menulis orang Kristen yang sedang merantau sebagai pendatang pilgrim di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Kau telah ditarik dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib. Tetapi engkau diutus kemudian di tengah-tengah dunia ini, yang kau berinteraksi dengan orang-orang dalam dunia ini. Bagaimana engkau kemudian berinteraksi dengan pemerintah yang jahat, pemerintah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kau bagaimana kemudian engkau berinteraksi dengan teman-teman kehidupan sosialmu yang juga banyak yang belum mengenal Tuhan. Bagaimana para hamba-hamba berinteraksi dengan tuannya yang bengis, yang tidak mengenal Tuhan. Itulah konteksnya orang Kristen hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa sebagai pendatang dan perantau. Dan dalam konteks itulah Petrus kemudian menggambarkan bagaimana orang-orang istri-istri khususnya, istri-istri Kristen yang menikah dengan orang yang bukan Kristen. Atau konteksnya seperti yang saya katakan, kemungkinan besar mereka sudah menikah sebelum Kristen, kemudian istrinya kemudian menjadi percaya. Dan bagaimana dia harus berinteraksi dengan suaminya yang belum percaya itu. Ya, itu yang kita sudah bahas di dalam 6 ayat yang pertama. Jadi, karena itulah dia membahas dengan banyak dalam konteks itu, 6 ayat memberi support kepada istri-istri yang suaminya belum percaya. Tapi di sini waktu dia berbicara tentang suami, kepada suami-suami ayat ke-7, dia mengasumsikan, kita bisa melihat dari konteksnya, maka dia mengasumsikan suami-suami ini mempunyai istri yang juga sudah Kristen. Ya, juga sudah Kristen. Jadi perlu 1 ayat saja. Ya, dan bahkan sebenarnya 1 ayat ini bahkan sesuatu yang mengherankan. Petrus berbicara, bahkan bicara 1 ayat kepada suami-suami yang istrinya sudah Kristen. Karena Petrus tidak bicara kepada para tuan-tuan. Ya, Petrus tidak bicara kepada pemerintah-pemerintah. Paulus bicara kepada pemerintah di dalam Roma misalnya. Tapi Petrus tidak berbicara kepada pemerintah yang jahat itu. Dia berbicara kepada rakyat, orang Kristen yang ada di bawah otoritas dari pemerintah itu. Ya. Jadi dia tidak berbicara kepada orang-orang yang bukan Kristennya, tetapi dia berbicara kepada di sini secara khusus dia memakai 1 ayat berbicara kepada suami-suami yang sebagai kepala istri yang diasumsikan dia sudah memiliki istri yang sudah percaya kepada Tuhan.
Hal yang kedua yang kita boleh lihat sedikit latar belakang ya, bahwa atau hal yang mungkin kita jadi pertanyaan adalah istri di sini disebut sebagai kaum yang lebih lemah. Nah, itu pasti kalau orang punya kepekaan disebut the weaker vessel ya, sebagai kaum yang lebih lemah. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Nah, ini banyak yang mungkin protes, tidak suka apa maksudnya ya. Petrus tidak menjelaskan sebenarnya. Petrus tidak menjelaskan apa maksudnya kaum yang lebih lemah ini ya, tetapi banyak penafsir yang mengatakan kemungkinan besar Petrus berbicara dalam konteks lemah secara fisik ya, bukan lemah secara intelektual, bukan lemah secara spiritual. Jelas ayat yang sebelumnya, 6 ayat sebelumnya bicara tentang istri-istri yang hidup yang secara kerohanian lebih dewasa, dan dia ingin mempengaruhi, ingin memenangkan akan suaminya yang belum percaya. Tapi kemungkinan besar ini bicara tentang secara fisik lebih lemah. Ya, memang Tuhan menciptakan laki-laki dengan bahu yang lebih besar untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Ya, di Olimpiade ataupun di olahraga-olahraga selalu dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Ya, tidak ada hampir tidak ada laki-laki dan perempuan kompetisi. Ya, sekarang justru jadi problem kan, kita tahu dengan adanya transgender jadi problem yang besar di Amerika, jadi sedang diperdebatkan, dibikin peraturan dan sebagainya, karena ada perenang yang dia adalah perempuan, bukan dia adalah laki. Ya, perempuan laki yang dia berenang, dia lumayan mungkin di lokal dia juara, tapi begitu masuk ke state atau ke nasional dia nomor 100 gitu mungkin gitu ya. Laki-laki ini lumayan tapi nomor 100 di negara di Amerika ya, ranking ke 100 gitu. Tapi dia berubah sekarang transgender jadi perempuan. Jadi dia boleh kompetisi dengan perempuan, langsung nomor 1. Langsung juara. Protes semua, ya, Gimana bisa begini? Apa yang disebut perempuan? Apa yang disebut laki-laki? Mulai bingung, mereka sendiri mulai bingung. Ya, akhirnya saya tidak tahu setiap state mungkin berbeda-beda, tapi salah satu state memutuskan tidak bisa. Ya, tidak bisa. Yang kalau mau bikin khusus transgender sport. Ya, semuanya transgender di situ. Kalau bikin transgender itu pasti semuanya adalah laki-laki yang jadi perempuan. Nggak ada yang perempuan ikut jadi laki-laki mau bertarung. Ya, jadi memang Tuhan sudah berikan gitu, manusia rubah-rubah dan kacau. Menjadi kacau luar biasa, mereka bingung sendiri. Ya, saudara sekalian, tetap ini mungkin kaum yang lebih lemah di dalam konteks secara fisik. Ya, tentu ini tidak setiap orang seperti itu, ada perempuan-perempuan yang lebih kuat dari laki-laki. Ya, tentu ada exception gitu ya. Tapi secara umum bicara tentang perempuan atau istri sebagai kaum yang lebih lemah secara fisik, berarti bukan untuk dihajar, bukan untuk diinjak-injak, tetapi untuk dikasihi, untuk dilindungi. Ya, kita sering dengar bagaimana Tuhan menciptakan perempuan dari rusuk laki-laki, bukan dari tulang kepalanya untuk menginjak-injak, bukan dari tulang kakinya untuk diinjak-injak, tapi dari tulang rusuk mungkin di sini, ya, dekat jantung, ya, untuk dikasihi, untuk dilindungi, untuk diprotek. Ya. Inilah yang maksud daripada Petrus di sini. Tapi saya tidak akan bahas hal itu, ya. Nah, ini hanya sedikit konteks beberapa untuk kita tidak salah mengerti. Yang saya mau tekankan di sini pada pagi hari ini adalah kalimat terakhir, ya, kalimat terakhir atau tujuan daripada ayat yang ke-7 ini. Sudah membaca, sekali lagi saya bacakan. Demikian juga hai kamu suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya, nah di sini penekanannya, ini tujuan daripada dia menjelaskan suami harus bagaimana hidupnya, supaya doamu jangan terhalang. Nah, ini saya mau tekankan di sini. Karena inilah juga nanti yang muncul lagi di dalam ayat yang ke-12. Sudah melihat, ya. 12 tadi kita baca ayat yang ke-12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar dan telinganya kepada permohonan, itu permohonan juga boleh dimengerti doa,
and his ears are attentive to their prayer. Ya, dan telinga mereka kepada doa atau permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Satu ayat lagi yang mirip, yang saya ajak saudara memikirkan 3 ayat ini, tadi ayat 7, kemudian ayat 12, dan satu ayat lagi, ayat yang pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Pasal 4 ayat yang ke-7. Ada kemiripan daripada ketiga ayat ini. Pasal yang keempat, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Di mana Petrus bicara tentang doa di sini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini 3 ayat yang tentu bicara tentang doa, ya, tetapi ada kemiripannya kalau saudara bisa melihat, memperhatikan atau mulai menduga apa yang menjadi kemiripan daripada 3 ayat ini. Ya, kemiripannya saya mau simpulkan seperti ini tentang doa ini, ya, prinsip tentang doa. 3 ayat ini mau mengatakan bahwa bukan secara negatif, ya, bukan doa menolong kita untuk hidup benar, tetapi hidup benar, hidup berkenan kepada Tuhan itu menolong kita untuk berdoa. Nah, ini prinsip yang kita mau belajar hari ini, ya. Bukan doa menolong kita untuk hidup benar, tetapi hidup benar menolong kita untuk berdoa. Tentu di satu sisi betul bahwa doa itu adalah salah satu cara yang ditentukan Allah untuk menolong kita hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, doa adalah hal yang berkenan kepada Tuhan. Doanya sendiri adalah hal yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan perintahkan kita berdoa, dan doa itu sendiri, kehidupan berdoa akan menolong kita untuk hidup benar, hidup di dalam keseharian kita, hidup benar di hadapan Tuhan. Misalnya Kolose pasal 1 ayat 9 dan 10. Saya bacakan bagi saudara, Kolose 1 ayat 9 dan 10. Paulus mengatakan di sini, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu, untuk jemaat di Kolose. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi Paulus berdoa bagi jemaat di Kolose, ya, untuk mereka menerima segala hikmat pengertian supaya atau sehingga hidup mereka layak di hadapan Tuhan. Jadi memang di satu sisi doa itu menolong kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ini bukan yang Petrus katakan. Petrus mengatakan sisi sebaliknya, bahwa sebaliknya juga benar. Bukan hanya doa itu menolong kita untuk hidup benar, tetapi di sini Pak Petrus mau menekankan bahwa Allah memerintahkan kita untuk hidup dengan benar, dengan cara tertentu yang akan menolong untuk hidup berdoa kita. Ini mungkin sesuatu yang agak jarang kita pikirkan dengan cara begini. Dengan kata lain, cara hidup kita itu mempengaruhi hidup berdoa kita. Ada cara hidup tertentu yang akan menghalangi kita di dalam berdoa. Tuhan tidak akan mendengar, akan menyumbat, terhambat doa kita. Tetapi ada cara tertentu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang akan menolong kita berdoa. Yang Tuhan akan mendengar, telinganya akan diarahkan kepada orang yang hidupnya benar. Nah, ini yang kita mau pikirkan bersama-sama di dalam 3 ayat yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, tadi ayat 1 Petrus 3 ayat yang ke-7, kita masuk lebih detail sekarang. Sudah perhatikan di sini, ya. Ini perintah kepada suami-suami, juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Perintah, ya, hiduplah dengan bijaksana. Atau dengan di dalam bahasa lainnya, be considerate and as you live with your wives, ya, NIV mengatakan demikian. Hiduplah dengan bijaksana.
Kemudian kedua perintahnya, hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dengan kata lain, jika kamu ingin doamu tidak terhalang, jika engkau berdoa ingin hidup doamu itu Tuhan mendengar dan tidak terhambat, maka kita harus hidup bijaksana dengan istri kita. Bijaksana artinya penuh pengertian tentang apa yang menjadi kebutuhannya. Ada kasih dan perhatian kepada istri sebagai kaum yang lebih lemah. Menghormati dia sebagai teman pewaris kasih karunia, heir of the grace of life. Dia akan bersama-sama dengan kita menjadi pewaris kasih karunia dari Allah itu. Dia adalah teman pewaris kita. Dikontraskan dengan kata lain, janganlah engkau kasar, kau galak kepada istrimu, menekan dia, menjadi tekanan batin, hidup tidak bertanggung jawab. Kalau engkau melakukan itu, Petrus mengatakan di sini, kalau engkau hidupmu seperti itu, maka doamu akan terhalang. Tuhan tidak akan memalingkan telinganya kepadamu. Tuhan tidak akan mendengar doamu. Kalau hidupmu seperti demikian. Kemarin hari Rabu, David sharing tentang kehidupan Hudson Taylor. Saya rasa itu menjadi juga contoh. Salah satu poin yang dia katakan adalah itu. Ya, bahwa antara kehidupan doa Hudson Taylor dengan kehidupan sehari-harinya, bagaimana dia bersaksi, bagaimana dia berinteraksi dengan orang-orang sekelilingnya. Itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Bagian yang menyatu. Dan di sini kita mau menekankan kaitannya seperti apa? Kaitannya adalah bagaimana hidupmu yang berkenan kepada Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu membuat doamu didengar oleh Tuhan. Jadi sesuatu yang penting, saudara sekalian. Wayne Grudem, salah satu penafsir di dalam tentang bagian ini, dia mengatakan demikian. Allah itu begitu peduli supaya suami-suami hidup penuh pengertian dan kasih kepada istrinya. Sehingga dia akan menginterupsi relasi dia antara dia sendiri dengan suami-suami itu, para pria itu. Kalau mereka tidak melakukan hal itu kepada istrinya. Dan itu akan menghasilkan kehidupan yang gagal dan akan menghasilkan pelayanan yang gagal. Kalau Tuhan tidak mendengar akan doa-doa daripada suaminya. Karena itu, Wayne Grudem mengatakan, sungguh-sungguhlah berusaha untuk membangun dan memelihara pernikahan yang baik. Karena ini adalah kehendak Tuhan. Ini adalah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Menarik ya, seorang penulis lain, Charles Big, itu dia memberi dengan singkat, saya rasa bagus ya. Dia mengatakan satu kalimat saja, apa artinya di sini? Dia mengatakan, the sighs of the injured wife come between the husband's prayer and God's hearing. Sekali lagi ya, the sighs of the injured wife come between the husband's prayer and God's hearing. Keluhan dari istri yang susah, istri yang dianiaya, istri yang ditekan, istri yang merasa dia tidak dikasihi, ya, istri yang merasa dia tidak diperdulikan, ya, istri yang suaminya tidak bertanggung jawab di rumah. Keluhan daripada istri yang the injured wife, istri yang terluka itu akan datang di antara doa suaminya dengan Tuhan yang mendengar. Menjadi barrier, menjadi tembok di situ.
Ini menarik sekali, saudara. Ini sesuatu yang penting bagi suami-suami khususnya, ya, termasuk saya, untuk mengerti. Inilah firman Tuhan. Kita mau mengerti firman Tuhan. Kita mau mengerti hidup kita dibentuk oleh firman Tuhan. Inilah Tuhan yang katakan, kita tidak akan, saya mungkin belum pernah berpikir dengan cara demikian sampai membahas ini, sampai merenungkan ini. Bagikan, menyadari, meskipun secara sense sudah ada gitu ya. Kita sadar kalau hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, hidup kita di dalam dosa, maka kita pasti sulit sekali berdoa. Kita sulit sekali berdoa. Tapi ketika kita nanti ayat yang ke-12 kita lihat di Petrus meluaskan itu bukan hanya kepada suami-suami tetapi kepada semua orang Kristen. Kalau hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, hidupnya tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apalagi kemudian hidup di dalam dosa, pikiran-pikiran diisi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, bagaimana kita bisa berdoa? Bagaimana Tuhan akan mendengar doa kita? Ini menjadi sesuatu yang kaitan yang erat sekali. Bagaimana hidup kita mempengaruhi akan kehidupan berdoa kita. Mari kita lihat poin ini sekali lagi di dalam ayat 8-12. Ya, sekarang berbicara bukan hanya kepada suami-suami, kepada semuanya sekarang. Dan akhirnya hendaklah kamu semua, bicara tentang kamu semua, seluruh orang Kristen, seia sekata. Sekali lagi, ini perintah, ya. Live in harmony, hiduplah dengan harmonis, seia sekata. Mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat, atau terjemahan yang lain, karena untuk itulah engkau dipanggil sehingga kamu bisa menerima berkat, inherit a blessing. Ya. Hiduplah seperti itu, ya. Hiduplah perintah-perintah yang baik yang diperintahkan sekarang di sini. Dan kemudian Petrus mengutip di dalam kutipan di sini di dalam Mazmur 34, mengutip Mazmur 34 yang memberi argumentasi yang sama seperti yang di dalam ayat 8 sampai 9. Dia mengutip Mazmur 34 di dalam ayat yang ke-10, siapa yang mau mencintai hidup, yang mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya, sekali lagi perintah, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dia harus menjauhi yang jahat, sekali lagi perintah semuanya. Apa yang harus kita lakukan? Dia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab, nah ayat ke-12 memberi alasan kenapa perintah-perintah itu harus dilakukan. Kenapa ini perintah Tuhan yang harus kau lakukan. Selain perintah Tuhan, ini khususnya sini Petrus berbicara tentang ada sebab di sini di dalam kaitan dengan doa. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang yang melakukan itu semua yang sudah dikatakan dalam ayat-ayat sebelumnya. Dan telinganya kepada permohonan mereka, orang-orang benar ini. Telinganya itu diarahkan kepada permohonan mereka yang minta tolong. Dan ditutup dengan secara negatif. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Yang mengkonfirmasi apa yang tadi saya sudah katakan. But the face of the Lord is against those who do evil. Yang melakukan kejahatan. Jadi ini sesuatu yang penting sekali bagi kita semua. Ya. Doa kita akan terhalang kalau kita tidak hidup seperti yang dikatakan di sini. Doa kita akan terhalang. Tetapi sebaliknya mata Tuhan akan tertuju kepada orang yang menjaga lidahnya. Mata Tuhan akan tertuju, dia akan mendengar, telinganya akan tertuju mendengar permohonan kepada orang yang menjaga bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mata Tuhan akan melihat dan telinganya akan terarah
kepada orang-orang yang menjauhi yang jahat dan yang melakukan yang baik, yang mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Saudara sekalian, ini mirip dengan doa Bapa kami sesungguhnya. Ini prinsip yang Tuhan Yesus sudah ajarkan sebenarnya di dalam doa Bapa kami, atau doa Tuhan kita sebenarnya, ya. Bukan sebelum Indonesia doa Bapa kami, Indonesia terjemahannya Inggrisnya sebenarnya the Lord's Prayer, mungkin lebih tepat, ya. Ini kan bukan doa Bapa kami, bukan doanya Bapa kami gitu kan. Ini cuma namanya yang pertama, kata yang pertama diambil, doa Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu. Ini adalah doanya Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ini doa Tuhan Yesus. Salah satu kalimatnya, doa permohonan kita adalah, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi tentu ini doa yang diajarkan kepada orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Ini adalah khotbah di bukit, ini adalah konteks kepada inilah hidup orang Kristen sesungguhnya. Jadi tentu artinya bukan pengampunan Tuhan itu bergantung kepada kita, pengampunan kita kepada orang lain. Tentu artinya bukan itu, meskipun sepertinya seperti itu. Tapi kita tahu pengampunan Tuhan adalah sudah diberikan kepada kita ketika kita masih berdosa. Kita adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang bangkrut, tidak ada apa-apanya, berdosa, dan Tuhan menyatakan anugerahnya di dalam Kristus mengampuni kita ketika kita masih berdosa. Dia mati bagi kita ketika kita masih menjadi musuh daripada Allah. Dia telah menyatakan anugerahnya. Tetapi doa ini membuat kita menyadari bahwa pengampunan Tuhan, anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita, itu harus menghasilkan buah. Ini poin yang berkali-kali sudah saya katakan sebelumnya juga dalam Petrus sudah mengajarkan. Semua anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan telah berikan terlebih dahulu sola gratia, hanya karena anugerah semata-mata. Tidak ada bagian kita sama sekali. Tetapi ketika anugerah itu tiba kepada kita, kita menerima anugerah itu, kita menerima pengampunan itu, maka anugerah itu tidak berhenti di situ. Dia harus menghasilkan buah. Dia harus menghasilkan sesuatu dalam hidup kita. Menjadi bukti bahwa kita sudah menerima anugerah itu. Menjadi buah, bukan menjadi akar daripada akar daripada keselamatan kita atau pengampunan kita. Bukan menjadi akar, tetapi harus menjadi buah. Perbuatan baik itu harus menjadi buah dari apa yang Tuhan sudah kerjakan, anugerah yang Tuhan sudah berikan. Hasilkan buah. Anugerah itu harus menghasilkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Salah satu di dalam kaitan doa Bapa kami, maka ketika engkau menerima pengampunan itu, kau sudah sungguh mengerti anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan yang begitu besar, seperti seorang yang berhutang 10.000 talenta, beribu-ribu tahun hidup hutangnya itu sudah diampuni. Maka kalau engkau mengerti anugerah Tuhan yang besar, pengampunan Tuhan yang besar itu, engkau harus menghasilkan hidup yang mengampuni orang lain. Karena itu, kalau engkau tidak menghasilkan hidup itu, maka engkau tidak akan bisa berdoa seperti doa Bapa kami. Gak bisa berdoa, ampunilah kami seperti kami sudah. Belum, aku belum mengampuni. Gak bisa berdoa itu. Ampunilah kami akan dosa kami. Forgive us our debt as we forgive our debtors. Ampunilah kami hutang kami, karena kami sudah mengampuni hutang orang lain yang jauh lebih kecil daripada semua anugerah Tuhan, pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi hidup kita mempengaruhi doa kita. Bagaimana cara hidup kita, bagaimana hidup yang berkenan kepada Tuhan, itu mempengaruhi kehidupan berdoa kita. Ada cara hidup tertentu yang menghalangi doa kita. Sebaliknya ada cara hidup yang lain yang berkenan kepada Tuhan, yang menolong kita untuk berdoa. Ayat yang terakhir, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kita lihat singkat sini, hanya satu ayat. Petrus 4 ayat yang ke-7.
Prinsip yang sama di sini kita boleh belajar. Kesudahan segala sesuatu, the end of all things is near. Therefore, be clear-minded and self-controlled so that you can pray. Atau di dalam bahasa terjemahan yang lain tuh, terjemahan yang lain adalah be self-controlled and sober-minded. Be self-controlled and sober-minded. Atau clear-minded and self-control. Ya, self-control and sober-minded. Sober lawan dari kata mabuk. Ya. Lawannya adalah sober. Ada dua hal yang diperlukan di sini supaya kita dapat berdoa. Be clear-minded and self-control so that you can pray. Kamu bisa berdoa. Self-control and sober-minded dikontraskan dengan hidup dikuasai dengan hawa nafsu. Dikuasai hawa nafsu, tidak ada self-control, tidak menguasai diri. Dan juga hidup yang dipengaruhi oleh hal-hal duniawi. Pikiran kita, apa yang kita lihat, apa yang kita hidupi sehari-hari kita bagaimana mengisi waktu kita kemudian seluruh cara hidup kita, interaksi kita dengan orang lain, bagaimana kita mengisi hidup kita, seluruh nilai-nilai yang kita jalani itu seluruhnya dipengaruhi oleh dunia ini. Apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita tonton, itu nilai-nilai dunia ini yang terus mempengaruhi hidup kita, pikiran kita. Bagaimana bisa berdoa kalau kita terus hidup seperti demikian? Petrus menegaskan di sini, kuasailah dirimu, jadilah tenang, ya, atau sadar, sober-minded, supaya kamu dapat berdoa. Dengan kata lain, berita firman Tuhan hari ini dari tiga teks yang kita renungkan mendorong kita untuk berjuang. Kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen harus berjuang untuk hidup dengan cara tertentu. Cara yang berkenan kepada Tuhan, supaya doa kita tidak terhalang. Ini prinsip yang kita boleh pegang sekali lagi ya. Orang Kristen, kita semua harus berjuang untuk hidup berkenan kepada Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tentu dengan anugerah Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri, dengan bersandar kepada Tuhan, Tuhan yang akan memampukan kita melakukan itu semua. Tetapi ada bagian kita sebagai buah. Ya. Again, not the root, but the fruits of our salvation. Buah daripada keselamatan dan anugerah yang Tuhan sudah berikan. Kita harus berjuang melakukan kehendak Tuhan, hidup taat kepada Tuhan, supaya doa kita tidak terhalang. Ya, saya simpulkan ada 3 bagian, berarti dari satu kalimat ini berarti ada 3 bagian yang kita perlu mengerti. Berarti doa kita bisa terhalang, doa kita bisa tersumbat, doa kita bisa tidak didengar oleh Tuhan. Ya, kitab Yakobus juga bicara tentang hal itu. Pertama dia bilang, kamu tidak dapat apa-apa kalau kamu tidak berdoa. Lalu kemudian melanjutkan, kamu juga berdoa, tapi ada sebagian yang berdoa tapi tetap tidak dapat apa-apa. Karena kamu berdoa untuk memuaskan nafsumu. Motivasi doamu salah. Doa yang salah berarti doa itu tersumbat. Ada cara doa tertentu yang Tuhan tidak berkenan. Di sini mau tekankan, doa kita bisa tersumbat. Terhalang, tidak didengar oleh Tuhan. Berapapun kau lakukan berdoa, berpuasa, datang persekutuan doa setiap hari Rabu, bisa terhalang doa kita. Tuhan tidak dengar. Tuhan bahkan muak, jijik terhadap doa-doa kita, doa-doa tertentu. Doa yang tidak diikuti dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itulah poin yang kedua. Yang menghalangi doa kita adalah cara hidup kita. Khususnya dalam 1 Petrus ini. Ya. Cara hidup kita,
Cara kita berelasi dengan istri, ayat yang ke-7. Cara kita berelasi dengan teman-teman di gereja, KTB. Cara kita berelasi dengan orang tua kita. Cara kita berelasi dengan teman-teman yang lebih luas dalam hidup kita, keluarga besar. Itu menentukan. Itu bisa menghalangi. Kalau cara kita berelasi tidak benar, tidak berkenan kepada Tuhan, tidak mengasihi, kita membenci, mendendam, kita gosipkan orang lain. Kita tidak mengasihi istri. Maka itu akan menghalangi doa kita di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, untuk membuang penghalang ini, perlu usaha dan perjuangan untuk mentaati perintah Tuhan. Sekali lagi, perjuangan ini di dalam anugerah Tuhan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Dan di dalam ayat-ayat ini, firman Tuhan mendorong kita untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu, supaya doa kita jangan terhalang. Supaya hidup doa, dengan kata lain, hidup doa yang berkenan kepada Tuhan, hidup doa yang hidup doa yang penuh dengan kuasa, karena Tuhan mendengar, Tuhan menjawab doa-doa kita. Itu tidak terjadi secara otomatis. Pokoknya kita berdoa, Tuhan akan mendengar. Tidak. Ayat bagian ini menekankan kepada kita. Kau harus hidup dengan cara tertentu. Cara yang Tuhan kehendaki. Kau harus berjuang. Hidup melakukan kehendak Tuhan. Dan Tuhan akan mendengar. Telinga Tuhan akan diarahkan kepada doa orang-orang yang demikian. Saudara sekalian, tentu pertanyaannya bagi kita, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa hal ini penting? Mengapa doa yang tidak terhalang itu penting? Ya, kind of assume kita, ya, tapi kita mau pikir lebih dalam lagi. Mengapa doa yang tidak terhalang? Mengapa Tuhan mendengar doa kita itu penting? Karena jika doa kita terhalang, berarti kita tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Paling sedikit relasi itu tidak beres. Terhambat. Something wrong. Tuhan tidak mendengar doa kita. Dan problemnya adalah, kalau Tuhan tidak mendengar doa kita, Tuhan itu akan makin lama, kita akan merasa dia semakin jauh dan semakin tidak real. Pasti saudara dan saya juga mengalami masa-masa seperti itu. Ya, doa, kita mulai bertanya-tanya, saya doa sama siapa ya? Doa kepada bintang, wishing upon a star. Ya, doa kepada siapa? Tuhan dengar nggak ya? Tuhan hidup nggak ya? Pergumulan situ, sesuatu yang goncang jiwa anak-anak Tuhan. Bagi orang yang tidak percaya, bagi orang yang tidak pernah mengalami akan hidup kesukaan bersekutu dengan Tuhan, sweet hour of prayer. Ada lagu yang kita nyanyikan, sweet hour of prayer. Bagi orang yang tidak pernah mengalami, saya harap saudara pernah mengalami, saya harap saudara berdoa supaya saudara pernah mengalami sweet hour of prayer. Hidup doa yang indah, yang kita berdoa, kita tidak terasa 1 jam sudah lewat. Tidak terasa. Tapi ada waktu-waktu 5 menit kerasa lama sekali. 5 menit susah sekali berdoa. Bagi kita yang sudah mengalami itu, kita akan tahu ini sesuatu yang berharga. Sesuatu yang kita harus jaga, pelihara.
dan akan mempengaruhi juga seluruh hidup kita. Sukacita kita akan hilang, mulai menjadi gampang marah, gelisah, mengalami men-TB. Saudara yang kemarin dengar baru tahu, saudara nanti search. Ada 2 kata yang sekarang lagi nge-trend di Australia ini. Dua kata kalau sudah search. Kata yang paling nge-trend di dalam sekarang yang baru, kata yang baru di Australia. Ada 2. Yang pertama adalah cozy live. Yang kedua adalah men-TB. Cozy live itu apa? Cost of living. Ya, sekarang cost of living naik, semuanya mahal. Semuanya naik harga-harga, interest naik terus, ya. Mortgage terus naik, harus jual rumah dan sebagainya. Ya. Cozy live. Tapi kata yang kedua yang lagi ngetop sekarang, men-TB. men-TYB. Ya, men-TB. Apa itu men-TB? Kemarin datang tahu. Mental breakdown. Lagi ngetop sekarang. Artinya, itulah yang sedang banyak orang ngalami itu. Ngalami kesulitan, pergumulan, tantangan, cost of living tinggi, jiwa bergumul, relasi kacau, mengalami men-TB. Ya, mental breakdown. Sebagai anak Tuhan, kita percaya relasi dengan Tuhan itu menjadi vital. Relasi dengan Tuhan itu menjadi vital karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kau. Karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan di situ kalau saudara baca Yohanes pasal 15 langsung dikaitkan dengan doa. Doalah, berdoalah. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah, berdoalah apa saja yang kau kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tuhan mendengar doa. Kalau kita hidup di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, artinya kita mentaati, kita hidup di dalam firman, kita hidup di dalam kehendak-Nya. Kita berelasi dengan Tuhan. Ada kekuatan, ada sukacita. Dan tidak akan mengalami men-TB. Tidak akan mengalami mental breakdown. Kekuatan pertolongan Tuhan. Bukan berarti, tentu ada orang-orang tertentu ya. Charles Spurgeon itu seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang Tuhan pakai. Mungkin the greatest preacher in all history. Tapi dia juga mengalami pergumulan, kesulitan, ada depresi dan sebagainya. Ada orang-orang tertentu memang ada kesulitan itu. Tapi melalui segala kesulitan itu ada pertolongan Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada penghiburan Tuhan. Ya, kita memang masih hidup dalam dunia yang berdosa, akan bisa mengalami itu. Tetapi secara garis besar, di tengah segala kesulitan itu ada kekuatan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pimpinan Tuhan. Dan itu hanya bisa terjadi. 1 Petrus mengingatkan, mengajar kita hari ini. Itu hanya bisa terjadi kalau hidup kita berusaha, berjuang dengan kekuatan Tuhan, berjuang untuk mentaati kehendak Tuhan. Ada kaitan yang erat antara hidup kita, cara hidup kita, khususnya di dalam berelasi dengan istri, dengan orang lain, dengan saudara-saudara seiman, dengan keluarga, orang-orang sekeliling kita. Bagaimana kita menjalani hidup kita, juga waktu kita sendiri, apa yang kita isi waktu kita sendiri, apa yang kita lihat dan tonton. Itu akan mempengaruhi cara kehidupan berdoa kita. Firman Tuhan hari ini mendorong kita untuk berjuang sekali lagi dengan anugerah Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, untuk hidup dengan cara tertentu sehingga doa kita tidak terhalang, sehingga telinga Tuhan tertuju kepada permohonan kita. Secara praktikal, ya, lebih praktikal lagi. Hal ini berarti mungkin, ya, hal-hal setiap orang bisa beda-beda. Tapi hal ini berarti dalam hidup kita harus ada perubahan di dalam rumah kita.
Harus ada perubahan di dalam rumah tangga kita. Kalau terus tidak akur, terus berantem dengan istri dengan suami, terus tidak sehati, terus tidak bertanggung jawab, terus hanya memikirkan diri sendiri, terus menunda-nunda pekerjaan yang seharusnya dikerjakan. Sudah tahu itu, tapi terus tidak dikerjakan. Maka itu harus berubah. Harus berubah. Supaya doa kita tidak terhalang. Mungkin juga perlu perubahan di dalam relasi kita yang lebih luas. Seperti saya sempat mention, di mana ada permusuhan dengan teman-teman, dengan saudara seiman. Ada masih pahit hati kita. Itu juga bagian dari khotbah di bukit sebenarnya. Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau mau datang kepada Tuhan beribadah, kamu sadar ada problem dengan saudaramu. Ada yang belum beres dengan saudaramu. Sekali lagi kaitan yang erat antara relasi kita vertikal dengan Tuhan dengan relasi kita horizontal. Ini tidak bisa dipisahkan relasi kita. Dua relasi ini. Ketika engkau datang beribadah kepada Tuhan, mau berdoa kepada Tuhan, memberi persembahan kepada Tuhan, kau sadar, aku masih benci sama dia, marah sama dia, tidak bisa mengampuni. Aku belum berdamai dengan saudaraku. Maka Tuhan bilang, berhenti, jangan kasih persembahan. Tuhan bilang, berhenti, jangan berdoa. Berhenti, jangan beribadah kepadaku terlebih dahulu. Kau pergi dulu ke temanmu itu, saudaramu. Kau datang menghampiri dia. Berdamai dengan dia. Menyatakan kesalahanmu. Kalau perlu, kalau kau sadar dia mungkin ada salahnya, dia juga ngomong, berelasi. Tahu kita ada di antara kita di sini juga ada karakter-karakter yang bertentangan, bentur, pelayanan kalau tidak pernah bersentuhan ya oke. Gitu. Begitu satu pelayanan, mulai bentur, mulai beda caranya, beda pikirannya, beda karakternya, mulai marah, mulai grumel, mulai gosip, lebih parah kalau itu terjadi. Dan terus tidak mau selesaikan. Memang tidak gampang. Dalam keluarga juga seperti demikian. Ya, keluarga kalau ada satu pihak yang tidak beres, satu pihak yang tidak bertanggung jawab, dan sering yang terjadi adalah suami yang kurang bertanggung jawab. Dia harusnya melakukan ini, melakukan itu, suaminya tidak melakukan itu, tidak bertanggung jawab. Maka yang lebih gampang adalah bagi istri, I take over. Kamu tidak lakukan itu, kamu tidak beres, tidak mengurus perusahaan keluarga, kau terbengkalai, kau malas-malasan, kau main golf, pergi setiap hari, ya, kamu mau melakukan, tidak mengurus sehingga perusahaan ini terus mulai bangkrut, mulai merugi, mulai kacau perusahaannya. Yang paling gampang adalah, atau bukan paling gampang, lebih gampang adalah take over. Udah aku aja kelola, aku yang jadi bos sekarang. Mulai kacau deh, nanti berakibat menjadi kacau. Istri jadi kepala sekarang. Istri yang menjadi lebih dominan, istri yang menjadi bos. Semua pegawai tahu yang bosnya bukan suaminya, istri yang jadi bos. Perkataan istrinya itulah yang menentukan. Susah menjadi submit kepada suami. Suami mulai kehilangan muka, suami akan cari respect di tempat lain. Problem. Itu lebih gampang tapi ke belakangnya, ke depannya menjadi rusak. Yang lebih susah adalah, dan inilah yang harus dia dilakukan, istri support suami. Istri mendorong dia, menolong dia untuk dia maju, mengambil tanggung jawab lebih. Kalau dia hanya tanggung jawabnya nilainya 4, didorong, dikasihi, bukan di nagging, bukan di rengek-rengek, tapi dengan gentle and quiet spirit, minggu lalu kita bahas. Support dia, itu dia maju. Sehingga dia maju sedikit demi sedikit. Dan itu lebih susah.
lebih susah, setengah mati. Ngobrolnya sudah capek, sudah tidak ada kekuatan. Tapi itulah yang Tuhan inginkan. Berusaha, berjuang. Dan di sini suami harus mendengar firman Tuhan, para suami sadar. Doamu akan terhalang. Tuhan tidak akan dengar doamu. Hidupmu tidak beres. Hidupmu tidak bertanggung jawab. Meskipun kau datang doa, persoalan doa. Kau doa rutin, tapi hidupmu tidak berkenan kepada Tuhan, menyakiti hati istrimu, maka kau percuma doa. Tuhan bilang, berhenti, jangan berdoa dulu. Jangan memberi persembahan dulu. Pergi kepada istrimu. Pergi kepada temanmu. Pergi kepada engkau orang yang sedang konflik. Datang, ayo bereskan. Buka hati. Dengar. Perlu waktu ini, perlu waktu. Gak bisa singkat memang, perlu waktu. Mungkin harus beberapa kali ketemu. Berdoa bersama, ayo ngomong, reconcile. Sehati, saling mengampuni. Berdoa, maju lagi bersama-sama. Itu yang harus kita lakukan. Supaya doa kita tidak terhalang. Hal yang lain, terakhir. Mungkin harus ada perubahan di dalam hidup kita secara pribadi. Ya tadi ya pasal 4 ayat yang ke-7, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. Berarti membuang hal-hal yang membuat pikiran kita dimabukkan, menjadi tidak sober. Pikiran kita dimabukkan hal-hal duniawi. Terus pikir uang. Bukan tidak perlu uang, itu kita tahu kita hidup perlu uang dalam dunia ini. Tapi kalau uang yang menjadi utama, terus pikirannya uang, untung. Mulai cinta uang. Bagaimana kita bisa berdoa? Membaca, menonton hal-hal yang duniawi. Dengar musik termasuk mungkin yang sangat duniawi. Mungkin perlu berubah. Membuang hal-hal yang membuat pikiran kita dimabukkan hal-hal duniawi, yang membuat kita sulit berdoa. Sulit berdoa. Kau nonton pornografi malam-malam. Habis gitu mau tidur, mau berdoa. Bagaimana kau bisa berdoa? Bagaimana bisa berdoa? Kita tahu itu tidak berkenan kepada Tuhan, merusak pikiran kita. Bagaimana bisa berdoa? Saudara sekalian, mari kita berjuang bersama-sama. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai saudara-saudara seiman di sini, kita berjuang bersama-sama. Menguatkan satu dengan yang lain. Ya, dengan sharing, berkata, saling berdoakan satu dengan yang lain. Dan saya undang saudara datang di dalam persekutuan doa. Saya amati persekutuan doa kita makin lama makin lesu. Ya, nggak lesu banget, tapi agak lesu. Ya mungkin ada dua persekutuan kata, ada yang mengatakan, tapi kalau digabung Pak, kalau dihitung yang datang Indonesia sama yang Inggris, banyak loh kalau digabung. Ya mungkin saja. Tapi yang Inggris juga tidak terlalu banyak. Ya. Sekali lagi saya mengutip satu orang yang mengatakan, kalau engkau mau melihat berapa besar, berapa hebatnya gereja itu, kau lihatlah kebaktian Minggu pagi. Berapa banyak yang datang, itu berapa hebat dan besarnya gereja itu.
Tapi kalau melihat berapa hebatnya pendetanya, berapa besarnya pendetanya, datanglah lihatlah kebaktian sore. Biasanya ada kebaktian sore yang khusus orang pengajaran yang lebih meaty, lebih baik dagingnya. Biasanya ada gereja-gereja seperti demikian. Datanglah kebaktian sore, berapa banyak yang datang, kau akan lihat berapa hebatnya, besarnya pendeta itu di gereja itu. Tapi kalau engkau mau melihat berapa besarnya Tuhan di gereja itu, kau lihatlah persekutuan doa. Kau lihatlah berapa banyak orang yang berdoa. Ini saya mendorong sekali lagi, ya. Saya mendorong sekali lagi. Agak jarang saya sebenarnya sudah lama tidak bicara tentang persekutuan doa. Tapi hari ini saya mendorong kita, khususnya juga keluarga-keluarga, para pemuda-pemudi sekarang sudah libur, ya, yang tidak pulang ke Indonesia ataupun tidak pulang ke Indonesia. Ini kesempatan, saudara. Memang hari Rabu hari biasa. Tapi sekarang summer, ya, kita mulai persekutuan doa jam 7 masih terang. Kesempatan kita datang, datang. Dan ini tentu tidak sekali lagi tidak terkait ya antara hidup kita dengan doa kita. Saya teringat waktu kita banyak yang giat di dalam mau KKR regional. KKR regional kita tahu berjuang, kita tahu harus berkorban, kita tahu harus mempersiapkan diri. Kita tahu harus mempersiapkan khotbah. Gemeter kita. Takut kita. Lebih banyak orang datang berdoa. Waktu kita hidup di dalam kebenaran, hidup melakukan kehendak Tuhan, kita akan semakin berdoa. Dan doa kita makin sungguh-sungguh. Dan Tuhan mendengar doa kita. Tapi kalau hidup kita tidak berjuang melakukan kehendak Tuhan, tantang semua, hidup bagi diri, jaga diri kita, bagi hanya keluarga kita, pikirkan keluarga kita saja, bukan keluarga tidak penting sekali lagi. Tapi Tuhan panggil kita untuk bukan hanya jadi berkat di dalam keluarga kita, tapi bagi keluarga Allah, bahkan bagi dunia ini. Kau perlu memberitakan pekerjaan-pekerjaan besar Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena Dia telah menarik kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita perlu menceritakan, ketika kita menceritakan hidup mentaati kehendak Tuhan, kita makin berdoa. Kita makin bersandar kepada Tuhan. Jadi kalau kehidupan berdoa kita lesu, itu menjadi simptom dari persoalan yang lebih besar. Persoalan lebih besarnya adalah mungkin kita tidak sungguh-sungguh berjuang hidup melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita tidak ada rasa kebutuhan hidup mengasihi orang, kita tidak mau mentaati kehendak Tuhan karena kita tahu itu susah. Kalau kita tidak ada hati yang mencintai orang berdosa, yang kita tahu tidak mungkin mereka akan percaya kepada Tuhan. Kalau kita berjuang melakukan perkataan kita, memberitakan Injil. Tapi kalau kita tidak ada hati yang mencintai mereka dan tidak mau berjuang melakukan kehendak Tuhan, maka kita tidak perlu berdoa. Tidak ada dorongan untuk berdoa. Kalau kita tidak lagi peduli kepada orang keluarga kita mungkin sudah berusaha, sudah berjuang, sudah berdoa mungkin berapa tahun. Keluarga kita masih belum percaya kepada Tuhan. Kalau kita sudah give up, kita tidak lagi berdoa. Tapi kalau kita masih mau, kita rindu, kita mau Tuhan menyelamatkan mereka. Pulang ke Indonesia, liburan, kita bertemu orang yang belum percaya, kita mau kesempatan dengan bijaksana Tuhan bicara tentang Injil. Mungkin mulai dengan sharing hidup kita. Mereka mulai melihat hidup kita. Anak-anak muda di sini, biarlah hidupmu menjadi contoh, menjadi teladan. Kau bertanggung jawab. Kau aktif di dalam gereja tetapi juga studimu baik, kehidupanmu baik. Kau tidak kacau hidupnya. Orang tua akan lihat. Kau ada kesaksian bagi mereka. Itu mendorong kita berdoa.
Tuhan beri hikmat, beri kekuatan. Tuhan bekerja dalam hati mereka, melembutkan hati mereka. Supaya mereka ketika mendengar firman, baik melalui mulut kita ataupun kita ajak ke KKR yang ada, KKR Natal yang ada 17 kota patong keliling Indonesia, beberapa kota di luar negeri, bahwa mereka, kita melakukan itu, kita akan berdoa. Kita akan berdoa dan Tuhan akan dengar doa kita. Tuhan telinganya akan diarahkan kepada teriak kita minta tolong. Mata Tuhan akan tertuju kepada doa orang-orang benar. Mari kita datang kesempatan tahun ini sebelum berakhir tahun ini. Kita boleh berjuang bersama-sama. Kita boleh berdoa bersama-sama. Kita boleh hidup saling menguatkan. Di persekutuan doa juga ada sharing kehidupan, ceritakan pekerjaan Tuhan. Itu juga menguatkan kita. Kita boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami. Kami bersyukur firman-Mu membukakan kebenaran-kebenaran yang mungkin jarang kami pikirkan dengan mendalam dan tuntas. Dan biarlah kami yang telah mendengar firman, kami semua di sini boleh sungguh-sungguh berespons kepada Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu. Beri kekuatan kepada kami, tolonglah kami untuk mengubah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Baik dalam keluarga kami, di dalam relasi kami dengan orang lain, di dalam kehidupan kami pribadi. Tuhan tolong kami. Beri kekuatan sehingga kami boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Dan menolong doa-doa kami tidak terhalang kepadamu. Berkati kami semua. Pimpinlah kami semua, umat-Mu. Menjelang akhir tahun ini, kami boleh pakai sisa tahun 2023 ini dengan mengisinya hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, yang memuliakan nama-Mu. Dan kami boleh melihat Tuhan bekerja, mendengar doa kami, karena telinga-Mu diarahkan kepada doa permohonan orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.